Just nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1179 sudah rilis. Inilah saatnya untuk mereview sekaligus menganalisis semua One Piece Chapter 1179. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya, plus bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya gan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Si ho 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 ho. Kalau yang ini buat kalian para O-player yang lagi gabut. Ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy. Dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. One Piece Chapter 1179 mendapatkan judul Nerona Imu Descends, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti Nerona Imu turun gunung. One Piece kembali mendapatkan jatah cover request, di mana kali ini Oda menggambarkan Ace, Tama, dan Yamato sedang memimpin perjalanan wisata kecil alias field trip anak-anak babi hutan di jalur rawa. One Piece Chapter 1179 diawali dengan catatan apa yang sedang Imu rencanakan. Yap, para guru saya terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Im Sama. Salah satu dari mereka bertanya apakah dia tidak salah dengar. Adegan kemudian berpindah ke ruang otoritas Merijoa, tempat nongkrong para Gorosei. Senwakuri kembali memastikan jika Imu tidak berniat untuk benar-benar mengunjungi Elbaf sendiri secara langsung. Saint Jupiter meminta Imu untuk mempertimbangkan kembali mengenai keinginannya untuk turun ke dunia bawah. Tiba-tiba seseorang masuk ke dalam ruang otoritas di mana Saint Mars menoleh dan menemukan jika yang datang adalah Saint Garling. Garling berjalan memasuki ruangan sembari berkata, ini bukan waktunya untuk bersantai. Sampai kapan tanah suci bisa dipertahankan dalam kondisi seperti ini? Kedatangan Shamrock sepertinya telah membantu meredakan masalah, tapi kita terlalu sombong untuk berpikir bahwa kita bisa dengan mudah menghentikan penduduk dunia bawah yang menggunakan taktik kelaparan melawan kita. Apa gunanya pemimpin yang bahkan tidak bisa memberi makan pasukannya sendiri? Tambah Garling. Yap, dari pernyataan Garling barusan menjelaskan jika kembalinya Shamrock dari Elbaf ke Merijoa telah berhasil meredakan masalah yang terjadi di sana. Dimana sebelumnya saat Imu pertama kali merasuki tubuh Gunko di Elbaf, dia mengatakan jika tanah suci sekarang sedang dilahap oleh api. Dan dari pernyataan Garling barusan mengenai taktik kelaparan sudah jelas jika yang sebelumnya menyerang Merijoa adalah pasukan revolusioner. Kita masih melihat Garling yang terus mengoceh. Prioritas kita seharusnya adalah mengumpulkan kekuatan militer yang dibutuhkan untuk menegaskan dominasi global. Bahkan bekas markas besar angkatan laut. Namun sebelum Garling menyelesaikan omongannya, tiba-tiba Denden Mushi miliknya berdering. Seseorang berteriak dari balik Denden Mushi, "Garling, mana makanannya? Ini bukan cara hidup seorang Tenryubito." Adegan berpindah ke area pembangkit listrik Labofest Merijoa. Ternyata Yok yang baru saja menghubungi Garling, dan saat ini ternyata dia benar-benar sudah berada di tanah suci Merijoa, seperti apa yang dia impikan. Yok terlihat sedang terkapar dan suara perutnya terdengar sangat jelas. Yap, Yok sangat lapar. Garling pun menjawab keluhan dari Yok. Kukira aku sudah memberitahumu, Yok. Tanah suci saat ini sedang menghadapi kekurangan makanan. Tahukah kau salah satu hal yang bisa memecahkan kebuntuan ini? Mother Flame. Jika kau benar-benar ingin hidup seperti seorang Tenryubito, cepat hasilkan energi. Ini tidak ada dalam kesepakatan, teriak Yok. Garling kembali berkata, beberapa orang mungkin menganggap bahwa Vegapunk yang asli berpihak pada pemberontakan ini. Anggap ini sebagai hukuman penebusan dosamu. Setelah mendengar ocehan dari Garling, Yok pun kesal dan menutup teleponnya. Garling kini terlihat sudah duduk di atas kursi bersama para Gorosei yang lain, sedangkan Mars masih berdiri hingga saat ini. Mereka mulai berdiskusi. Garling menjelaskan jika bencana datang silih berganti, dan semua ini dimulai setelah Nika muncul kembali.
Jupiter bertanya, apakah kita harus menganggap ini hanya sebagai kebetulan belaka, atau apakah semua ini adalah hal yang tak terelakkan? Jupiter lalu kembali meminta kepada Im Sama agar dia tidak pergi meninggalkan kastil Pangea. Bahkan Jupiter meminta izin kepada Imu agar mereka mengirimkan para admiral ke Elbaf sebagai gantinya. Yap, bukan hanya satu orang admiral saja, tapi lebih dari satu. Nusjuro menolak usulan Jupiter karena saat ini Angkatan Laut sedang sangat sibuk akibat adanya insiden lain yang sedang bermunculan. Sepertinya dunia saat ini benar-benar sedang dalam kekacauan besar. Bahkan Garling sebelumnya juga sempat menyinggung tentang bekas markas besar Angkatan Laut yang lama, tempat kejadian perang besar Marineford. Sepertinya tempat itu kini juga sedang diambil alih oleh seseorang. Kemudian Valkyrie menyarankan agar mereka berlima kembali turun gunung sama seperti yang terjadi di Pulau Egghead. Imu pun menanggapi pernyataan Valkyrie dengan berkata, Valkyrie, ini bukan hanya kebetulan belaka, keangkuhan, kemalasan, kelalaian, harga diri. Kalian harus membuang semua kebodohan ini sekarang juga. Semua ini tak terelakkan. Tambah Imu sebelum diperlihatkan beberapa momen di masa lalu yang berasal dari perspektif milik Im Sama. Diawali dengan momen Sebek mengancam Imu di ruang bunga dan berjanji jika dia akan kembali untuknya. Kemudian momen eksekusi mati dari Goldie Roger ketika dia meminta semua orang untuk mencari harta karun One Piece. Kemudian momen ketika Imu mendapatkan kabar jika Neptune telah memiliki seorang putri, yaitu Shirahoshi, sang Poseidon. Lalu momen ketika Shanks berhasil mencuri buah iblis Nika, di mana Imu terkejut saat mengetahui jika buah iblis itu berhasil dicuri. Kemudian momen dari kematian Harald, di mana Imu bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang tak terduga mengintai di Elbaf. Lalu momen ketika Imu mendapatkan informasi mengenai kapten kapal kabut yang selalu menyerang kapal pemerintah dunia, yap, Loki, putra Harald. Kemudian momen dari perang besar Marineford, Imu bertanya, mengapa Shirohige melindungi pemuda itu? Siapa dia? Monkey D. Luffy, jawab seseorang. Dan yang satu itu? Tanya Imu lagi. Marshall D. Teach. Lalu ketika momen Raja Cobra memberitahukan kepada Imu nama Lily, Nefertari di Lily. Kemudian momen ketika Imu menghancurkan poster buronan milik Luffy dan Teach. Imu saat itu berkata, Joy Boy, Davy Jones, apakah kalian akan terus membuatmu menderita? Terakhir, momen ketika Imu melihat foto dari Vivi sembari melihat ke arah bingkai foto dari Lily yang ada di dinding ruang bunga. Tangkap Vivi, ucap Imu. Kilas balik berakhir dan kita diperlihatkan sosok Imu yang sedang berdiri dengan lingkaran sihir Abyss yang sudah ada di bawahnya. Sepertinya dia benar-benar siap pergi sendirian ke Elbaf. Imu berkata kepada para Gorosei, semuanya telah digerakkan dulu, sangat lama sekali. Gorosei pun kembali memanggil nama Im Sama, mencoba untuk tetap mencegahnya agar tidak pergi dari Tanah Suci. Imu kembali berkata, Tanah Suci akan diserahkan sepenuhnya ke tangan kalian. Im Sama, jika Anda pergi ke alam permukaan, ucap Gorosei dari balik Dendenmushi. Adegan kembali ke ruang otoritas, para Gorosei mulai membicarakan mengenai aksi dari Im Sama. Kita tidak memiliki wewenang untuk melarang ini, ucap Garling. Namun, ucap Mars, Im Sama, jika Anda meninggalkan kastil ini, tambah Valkyrie, bukan tempat kita untuk mempertanyakan hal ini, ucap Nusjuro. The Great One sudah sepenuhnya menyadari konsekuensinya, tutup Jupiter. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Berbarengan dengan perkataan terakhir dari Gorosei ini, Im Sama pun pergi meninggalkan Merijoa menggunakan lingkaran sihir Abyss. Adegan kemudian berpindah ke negeri Elbaf, tepatnya di desa barat Elbaf. Seseorang berteriak memanggil Hajrudin dan Stenson. Gerd dan Goldberg ternyata berhasil menemukan tubuh dari Sommers yang sedang meregenerasi. Lihat ini, salah satu iblis mencoba menyatukan dirinya kembali
Jadi aku, ucap Gert sambil menunjukkan tubuh Somers pada Hajrudin. Belum selesai menjelaskan, ucapan Gert langsung terpotong dengan teriakan dari Somers. Gah, sialan kau! Jangan berani-beraninya main-main denganku. Dia masih hidup dalam keadaan seperti ini? Tanya Hajrudin dengan wajah sangat serius. Gert kembali berkata, lihat ini seperti magnet. Menakutkan. Kaulah yang benar-benar menakutkan, teriak Somers. Mereka memanggilmu Gert. Aku akan mengingatnya. Aku bersumpah akan memberimu kematian yang mengerikan, tambah Somers. Ternyata Goldberg juga membawa sesuatu dan dia pun memperlihatkannya pada Hajrudin. Aku rasa kau harus melihat ini juga, Desu, ucap Goldberg. Ternyata dia memperlihatkan jantung milik Somers yang masih berdetak meskipun terpisah dari tubuhnya. Zoro seketika langsung mengamati jantung itu dengan wajah yang sangat serius. Jantung baja, ucap semua orang terkejut ketika melihat jantung milik Somers. Zoro pun penasaran bagaimana jika dia menghancurkan jantung itu. Apakah si iblis ini masih bisa menyatukan dirinya kembali? Seketika Somers langsung terkejut dan memperlihatkan wajah yang sangat panik ketika mendengar ucapan Zoro tersebut. Adegan kemudian berpindah ke dekat sekolah Walrus. Kita kembali diperlihatkan kelompok Sanji. Franky meminta Usopp dan Brook agar bisa bertahan dari semua luka yang mereka dapatkan karena semua tulang mereka patah. Bahkan Franky menawarkan apakah tubuh mereka ingin dijadikan sebagai cyborg sama seperti miliknya, dan seketika Brook dan Usopp terkejut mendengarnya meskipun mereka saat ini masih belum bisa bergerak sama sekali. Sedangkan Jinbe bertanya-tanya di manakah keberadaan dari Chopper karena di sini Usopp dan Brook butuh perawatan darinya. Di sisi lain, Sanji diperlihatkan sedang mengawasi Killingham yang saat ini kepala, kaki, dan tubuhnya digantung terpisah di atas sebuah pohon. Aku tidak akan melupakan namamu, Sanji. Kau sebaiknya mengingat namaku, teriak Killingham. Aku sudah lupa, jawab Sanji. Kemudian diperlihatkan Kunko yang masih membeku di dalam bongkahan es. Ternyata Loki dan Luffy kini juga sudah berada di dekat sekolah Walrus. Mereka bersama-sama mencari makanan untuk memulihkan tenaga mereka. Seseorang membekukan sekolahnya? Tanya Loki. Tidak juga, energi panasnya telah diserap, jawab Lilith yang tiba-tiba muncul di belakang Loki. Akhirnya Loki dan Luffy mendapatkan banyak sekali makanan dari dalam sekolah Walrus dan mereka mulai memakannya. Loki pun berkomentar, wah ini benar-benar gagal. Semua persediaan makan siang sekolah jadi sekeras batu dan hambar sekarang. Makanan, kita harus memberikan sedikit pada Usopp dan yang lainnya, ucap Luffy yang kesulitan berbicara dalam wujud kakek tuanya. Fokuslah untuk mengembalikan dirimu ke normal dulu, ucap Loki. Luffy pun bertanya, Loki, orang yang kau bekukan sebelumnya itu, apakah mereka mati? Itu adalah pembekuan kilat, jadi mereka tidak akan mati, tapi mereka hanya bisa dicairkan oleh Raknir yang ada di sini, jawab Loki sambil menunjuk tupai Raknir yang juga sedang asyik menyantap makanan. Lagi pula mereka tidak akan bisa kabur, jadi jangan khawatir, tambah Loki. Di sisi lain, Nami dan Zeus masih berusaha untuk memadamkan api. Namun, Nami menyadari ada perubahan cuaca yang aneh di kejauhan, dan itu membuatnya terkejut. Tiba-tiba asap hitam tebal muncul dari langit Elbaf, dan hal itu langsung membuat Nami terkejut ketika melihatnya. Para raksasa di desa barat juga melihat asap itu dan langsung memberikan komentar mereka. Benda apa itu sebenarnya? Asap hitam itu terlihat aneh. Tiba-tiba muncul lebih banyak asap hitam dari langit Elbaf, di mana hal itu membuat para raksasa semakin panik. Apa? Lihat ke langit! Tiba-tiba lingkaran sihir raksasa muncul tepat di atas langit kastil Aurus. Para raksasa bertanya-tanya mengenai lingkaran sihir tersebut. Di dekat sekolah Walrus, Nami meminta kru yang lain untuk melihat ke atas langit. Franky pun terkejut merasakan gemuruh yang tiba-tiba terjadi di Elbaf. Aku ada tepat di sisimu, Nami-san, teriak Sanji
sambil berlari ke arah Nami. Setelah kemunculan lingkaran sihir raksasa itu, terdengar suara-suara nyanyian yang ternyata berasal dari rumah-rumah yang tiba-tiba menjadi hidup dengan ekspresi wajah yang jahat. Para raksasa pun terkejut. Wah, rumah-rumahnya. Apa-apaan ini? Apakah ini mimpi? Ternyata tak hanya rumah-rumah, tapi juga pohon-pohon yang ada di hutan pun ikut hidup dengan ciri-ciri yang sama, ekspresi wajah jahat, dan suara-suara yang memiliki nada layaknya sedang bernyanyi. Pohon-pohon di hutan juga? Apakah ini salah satu kemampuan mereka yang lain? Teriak para raksasa. Suasana hutan Elbaf semakin kacau, ditambah dengan munculnya api hitam dan juga asap hitam tebal yang sebelumnya muncul dari langit. Tiba-tiba langit terbelah dan petir hitam raksasa menyambar tepat di atas kastil Aurus. Ledakan Hosoku Haki pun terpancar hingga ke seluruh Elbaf, membuat beberapa raksasa pingsan karena terkena ledakan Hosoku Haki tersebut. Beberapa dari mereka yang pingsan adalah Kolon dan Olaf. Goldberg dan Gerd juga merasakan Hosoku Haki tersebut. Chopper ketakutan dan berlindung di atas kepala Zoro, sedangkan Zoro juga terkejut saat merasakan aura Hosoku Haki yang dahsyat itu. Loki dan Luffy juga merasakannya. Loki menyadari jika haki itu berasal dari kastil Aurus. Bahkan dia juga sadar jika haki itu sama seperti apa yang dia rasakan ketika masih berada di Underworld. Luffy yang masih dengan wujud kakek tuanya hanya bisa menatap ke arah ledakan haki itu berasal. Adegan berpindah ke kastil Aurus, tepatnya di ruang tahta. Imo diperlihatkan berdiri tepat di atas lingkaran sihir Abyss yang ada di ruangan tersebut. Imo terdengar ngos-ngosan setelah berteleportasi dari kastil Pangea ke Elbaf. Tiba-tiba Imo muntah darah dan dia pun duduk berlutut. Namun tak berselang lama, Imo mulai bertransformasi. Dua sayap muncul di punggungnya dan seketika terjadi ledakan besar yang menghancurkan ruang tahta di kastil Aurus. Siapa itu? Teriak Jarl, Dori, dan juga Brogy. Asap hitam tebal yang sebelumnya muncul dari langit mulai memudar. Rumah-rumah dan pohon-pohon yang hidup masih menampakkan ekspresi wajah jahat mereka. Ternyata Killingham dan Somers menyadari kedatangan dari Im Sama ke Elbaf. The Great One, ucap Killingham. Jangan bilang dia datang ke sini secara langsung, ucap Somers. Lihat, ada seseorang di atas menara kastil, teriak para raksasa. Panel akhir memperlihatkan wujud transformasi dari Im Sama yang benar-benar sangat badass. Box perkenalan karakter. Pencipta pemerintah dunia. Salah satu dari 20 pendiri pertama. Kemampuan Buah Iblis. Raja Dunia Saint Nerona Imu. Akhirnya sang bos terakhir diperlihatkan juga wujudnya oleh Oda Sensei. Tapi jika kalian sadari wujud ini jelas wujud dari kekuatan awakening buah iblis yang dimakan oleh Imu. Yap, jika kalian perhatikan lebih seksama, ketika Imu tiba di Elbaf, wujudnya masih sama seperti yang biasanya diperlihatkan dalam siluet hitamnya. Dan setelah dia muntah darah, Imu mulai bertransformasi. Sayap muncul dari punggungnya dan jadilah wujudnya yang badass seperti ini. Sehingga ini juga mengkonfirmasi jika Imu bukanlah berasal dari ras Lunarian. Dan warna kulitnya bukan berwarna coklat, tapi lebih cocok jika warna kulitnya adalah warna merah iblis. Yap, kemampuan Imu adalah Akuma no Mi, alias buah iblis, yang ditulis dalam bahasa Jepang dengan kata Akuma. Iblis ditulis dalam katakana, bukan menggunakan kanji, seperti yang biasanya Oda lakukan. Dan biasanya, jika sebuah istilah ditulis dalam katakana, itu digunakan untuk penekanan atau memberi nuansa khusus, alias tidak biasa. Lalu jika romajinya ditulis berbeda, itu akan menjadi sebuah permainan kata, Akuma no Mi, yang berarti hanya iblis atau tidak ada selain iblis. Sosok Nerona Imu yang kita lihat sekarang adalah perwujudan dari sang iblis itu sendiri. Sama seperti Nika Luffy, kemunculan dari Devil Imu ini
juga memiliki ciri khasnya sendiri. Jika Nika muncul, maka akan terdengar suara Drum of Liberation dan tanah akan terguncang seperti layaknya sebuah karet. Devil Emu akan mengubah benda-benda mati di sekelilingnya berubah menjadi hidup dan memiliki wajah yang jahat serta mengeluarkan suara yang berirama seperti layaknya sebuah nyanyian yang menandingi suara Drum of Liberation milik Nika. Kemudian jika kita perhatikan ketika Devil Emu bersemayam di atas menara kastil Aurus, ukurannya jelas bukanlah ukuran manusia biasa. Dia jauh lebih besar. Sepertinya sosok iblis Emu ini ukurannya sebesar Loki. Apakah Luffy dan Loki mampu melawan Emu yang turun tangan langsung untuk menguasai Elbaf? Menarik kok. Pada akhir One Piece chapter 1179, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.